Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan merekam sebuah podcast yang membahas tentang paradoks sosial yang terjadi di masyarakat. Tapi sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan anggota yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada saya Amanda Rizky Daniati. Saya Kesya Lea Johri. Saya Tengku Mutia Natasha. Dan saya Putri Veronica Simamora. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas paradoks sosial yang bertemakan melarat tetapi merokok. Selamat menonton. Yeay. Halo semuanya. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal membuka podcast yang membahas tentang budaya merokok di dalam ranah masyarakat. Dan kali ini aku bersama salah satu teman aku, namanya Semi Aljabar. Dia teman aku dari luar UPN, sebenarnya teman SMA aku. Silakan memperkenalkan diri, usia, asal mana? Gue Semi Aljabar, gue usia 18, gue dari Citayam. Gak tau pokoknya di bulan ini lah. Di bulan ini, oke. Jadi kira-kira sebulan 2 bulan Semi itu udah berhenti ngerokok. Tapi sebelum kita cari dulu nih backgroundnya Semi. Kapan sih lo itu pertama kali mulai merokok dan siapa yang mempengaruhi itu? Gue pertama kali ngerokok tuh kelas 9. Ya itu yang gak ada yang mempengaruhi sih, emang gue sendiri aja yang mau. Karena gimana ya, lingkungan kan emang pada ngerokok nih. Kan ada yang bilang katanya rokok pasif lebih bahaya ya. Ya udah gue ngerokok aja. Oke, tadi kan lu bilang nih kalau lu itu ngerokok karena keputusan lu sendiri, karena kemauan lu sendiri, dan itu dimulai dari kelas 9. Itu mudah banget ya, menurut gue mudah. Tapi mungkin ada yang lebih parah dari dia, kita nggak tahu. Tapi sekarang kan lu berhenti ngerokok. Lu berhenti ngerokok karena keputusan sendiri apa gimana nih? Karena keputusan sendiri sih. Itu kan sekarang nih lu udah berhenti ngerokok nih, udah selesai lah, udah nggak mau ngerokok. Tapi kan lu kerja. Iya. Pernah nggak lu kayak diajakin buat ngerokok gitu sama atasan lu atau temen lu gitu? Nah itu udah pasti sih. Sering lah, pokoknya kewajiban lah biasanya mah. Kewajiban lagi break, lagi selesai, closingan, itu udah pasti diajak ngerokok dulu sebelum balik. Sebelum kelar diajak ngerokok dulu. Karena biasanya orang-orang buat mengakrabkan diri kan. Iya, makanya dia ngajak ngerokok atau apa. Cuman kayak di situ tuh nolak tuh nggak enak juga gitu kalau di posisi itu. Oke, kenapa tuh? Karena takut dikatain cupu aja, kayak masa langsung balik lu. No, ngerokok dulu lah sini. Kalau misalnya di lingkungan kerjaan lu nih, mereka kebanyakan kalau misalnya ada yang ngerokok, mereka mandangnya kayak rendah lah atau cupu atau gimana gitu kan. Tapi kayak misal kalau kita lihat dari circle lu yang lain, misalnya dari circle SMA lu, SMP lu atau teman-teman lu yang lain, gimana sih pandangan mereka terhadap orang tuh yang nggak merokok gitu? Apakah mayoritas dari mereka nganggep ya itu hal yang kayak lu cupu, dan kebanyakan malah nunjukin fragile masculinity, atau malah kayak oh ya udah nggak apa, gue respect keputusan lu gitu? Banyak sih ya, beragam, tapi kebanyakan sih emang pasti kebanyakan yang tadi lah yang kayak ngebully gitu, yang ngetindas gitu kalau nggak ngerokok. Tapi ada juga yang nge-respect gitu kalau nggak ngerokok, ya udah. Mungkin karena ada keluarganya atau dia ada penyakit apa. Iya. Pasti gitu. Tapi lebih banyak tetap yang ngetindas. Kemudian yang mau gue tanyain, kita balik lagi ke masalah soal lu ngerokok nih. Iya. Lu kan ngerokok udah berhenti. Terus habis itu gue pengen tahu deh, lu masih inget gak perasaan lu waktu lu pertama kali ngerokok? Ingat, pas itu gampang banget malah. Perasaannya yang gak enak. Nggak enak? Iya emang gak enak, rokok tuh gak Gak enak. enak tapi lu lanjutin gitu? Ya karena terbiasa, jadi kayak ya udah biasa. Tapi aslinya emang gak enak. Tapi kayak setelah lu ngerokok lu kayak ada perasaan puas gitu, kayak aduh gue laki banget nih gue ngerokok, atau gue kayak gue udah dewasa banget nih, gue ngerokok udah wah keren lah gue gitu. Kalau gue sih nggak ada ya, tapi mungkin beberapa orang ada yang kalau ngerokok merasa dirinya keren. Nah ini nih kita balik lagi ke masalah lu berhenti ngerokok. Gue pengen tahu deh, lu berhenti ngerokok ini alasannya apa? Alasan yang gue berhenti ngerokok karena gue nggak punya duit. Udah pasti nggak punya duit. Lumayan, karena beli rokok per hari itu juga kenal lah ke dompet lah ya. Yang kedua, nggak enak, emang nggak enak aja. Yang ketiga nggak ada temen aja gue udah. Gak ada temen. Iya, jadi ya udah. Tapi kan lu kayak berhenti ngerokok sekarang. Gimana sih reaksi orang-orang di sekitar lu pas lu berhenti? Ya pasti kaget. Lebih bukan kaget, kayak nggak percaya. Karena berhenti ngerokok tuh bukan hal yang gampang. Karena kayak kebanyakan orang kalau ngomong berhenti ngerokok tuh ya bullshit lah. Ngomong doang tapi besoknya ngerokok lagi. Terima kasih ya Semi. Itu sangat-sangat menjelaskan tentang apa yang terjadi di dalam ranah masyarakat, tentang budaya kita. Gue sangat-sangat berterima kasih sudah mau meluangkan waktu.